Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini kembali kita akan simak kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Dan insya Allah di kesempatan sore ini kita akan membahas tema yang sangat penting, syarat-syarat la ilaha illallah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan atau menelpon kami di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alhamdulillah rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, hadirin jamaah radio nafi artinya menidakkan, dan ini terungkap dari kalimat la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Ini namanya nafi. Kedua, isbat artinya menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak, illallah. Itulah dua rukun la ilaha illallah. Selain ada rukun, juga ada syarat. Adapun syarat la ilaha illallah, sebagian ulama menyatakan 7, ada lagi yang menyatakan 8. Terungkap dalam satu kalimat, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilaha. Pertama, syarat la ilaha illallah itu adalah ilmu. Kedua, yakin. Ketiga, sidiq, jujur, benar, bukan pura-pura. Ketiganya ikhlas, keempatnya sidiq, kelimanya mahabbah atau cinta, keenamnya inqiyad, tunduk, patuh, taat, dan keenamnya qabul, menerima. Sebagian ulama lain ada menambahkan satu lagi yang ke-8, yaitu al-kufru bima yukhalifuha. Kufur kepada sesembahan lain selain Allah. Kufur kepada semua yang menyimpang dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan syarat ke-8 ini didasarkan kepada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa dammuhu wa hisabuhu 'ala Allah.
Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia kufur kepada sembahan lain selain Allah, maka haramlah hartanya, haramlah darahnya. Hartanya tidak boleh diambil, dirampas, ditipu, dicuri, haram. Demikian juga darahnya. Tidak boleh dialirkan, tidak boleh dibunuh, dipenggal, tidak boleh dilukai. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya tanggungan Allah. Nah, di sini riwayat Imam Muslim. Itu syarat ke-8. Tambahan dari 7 syarat. Adapun penjelasan dan dalil-dalil 7 syarat la ilaha illallah. Syarat ini bagian dari masyrut, bagian dari bukan bagian dari masyrut, tapi wajib terpenuhi. Seperti sholat. Ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat. Kalau rukun sholat, bagian dari sholat. Tapi hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Seperti takbiratul ihram, hanya pada waktu takbir awal, seperti baca Fatihah. Hanya ketika berdiri, bagian dari sholat. Ketika ruku sujud nggak boleh baca Fatihah. Seperti ruku. Ruku hanya dilakukan sekali dalam satu rakaat. Sujud 2 kali dalam satu rakaat. Itu rukun, bagian dari sholat. Dan hanya dipenuhi di waktu-waktu tertentu saja. Kalau syarat sahnya sholat, bukan bagian dari sholat, tapi harus dipenuhi dari awal sampai akhir. Seperti umpamanya suci, salah satu syarat sahnya sholat suci, dari hadas ataupun dari najis. Suci ini bukan bagian dari sholat, tapi harus terpenuhi selama sholat. Kalau di tengah-tengah sholat tiba-tiba batal, batal sholat. Seperti umpamanya menutup aurat. Menutup aurat bukan bagian dari sholat, tapi harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Seperti menghadap kiblat. Menghadap kiblat bukan bagian dari sholat, tapi dari awal sampai akhir harus menghadap kiblat di saat dia mampu dan seterusnya. Ya, jadi syarat bukan bagian dari masyrut, bukan bagian dari amalan tersebut, tapi harus terpenuhi. Kalau rukun bagian dari sebuah amalan. Nah, la ilaha illallah ada rukun, yaitu 2 yang sudah dibahas kemarin, ada syarat. Syarat la ilaha illallah wajib dipenuhi kalau ingin berfungsi. La ilaha illallah fungsinya kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Ketika ada orang bertanya, bukankah kunci surga la ilaha illallah? Iya. Bukankah orang cukup dengan mengatakan secara lisan la ilaha illallah, harusnya dia bisa buka pintu surga? Dijawab, bala. Walakin likulli miftahin asnan. Tapi bukankah setiap anak kunci itu punya gigi-gigi? Kalau gigi dari kunci itu utuh, dia bisa berfungsi. Salah satu saja gigi kunci itu patah, nggak bisa buka pintu. Nggak ada kunci yang polos gitu ya, tanpa gigi. Nggak. Semua kunci ada gigi-gigi.
Jangankan giginya patah, giginya utuh tapi beda dengan lubangnya, nggak bisa buka kunci. Mungkin masuk, mungkin, tapi membuka nggak bisa. Apalagi kalau patah. Nah, la ilaha illallah itu kunci surga, tapi wajib dipenuhi gigi-giginya. Giginya ini ada 7. 7 gigi kunci surga disebut syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Adapun syarat pertama ilmu. Artinya mengetahui makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Tahu rukun la ilaha illallah itu adalah nafi dan isbat. Menolak semua sesembahan. Dan menetapkan hanya satu-satunya sembahan. Yaitu Allah. Harus tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, dia hanya boleh menyembah Allah, tak boleh menyembah kepada selain Allah. Apa yang menjadi dalil? Al-Quran, Allah menyatakan dalam surah Muhammad 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, fahamilah bahwa la ilaha illallah. Harus diketahui makna dari la ilaha illallah. Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim menyatakan, kata beliau, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mati dan dia berilmu mengetahui tentang la ilaha illallah, maknanya, konsekuensinya lalu diaplikasikan, dia akan masuk surga. Inilah syarat pertama. Karena itu wajib bagi setiap kita mengetahui makna yang terkandung dalam la ilaha illallah serta konsekuensi yang harus dilakukan setelah mengatakan la ilaha illallah. Ini yang menyebabkan orang Arab zaman baheula menolak mengatakan la ilaha illallah. Karena tahu konsekuensinya kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Makanya mereka menyatakan ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, apa kata mereka? Apakah kita inna la tariku alihatina li syairim majnun? Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita demi mengikuti seorang tukang syair yang gila ini? Nabi SAW disebut tukang syair yang gila oleh mereka. Nah, ketika dikatakan wa idza qila lahumul la ilaha illallah, kalau ketika dikatakan kepada mereka, katakan oleh kalian la ilaha illallah, mereka takabur lalu berkata inna la tariku alihatina li syairim majnun, apa kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita demi tukang syair yang gila ini? Nggak mau mereka. Bukan tidak mau mengakui Allah sebagai sesembahan, bukan. Mereka menyembah Allah. Tapi selain menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Kalau mengatakan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sembahan lain. Makanya mereka tidak mau. Orang Islam zaman sekarang tak keberatan mengatakan la ilaha illallah. Tapi selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Selain sujud kepada Allah, sujud kepada selain Allah. Ada. La ilaha illallahnya ribuan kali dikatakan. Kenapa? Karena nggak faham makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Inilah syarat pertama, ilmu. Syarat kedua, al-yaqin. Yakin terhadap isi kandungan la ilaha illallah.
Dan satu-satunya sesembahan ya kayak Allah, yakin nggak ada yang lain. Lawan dari yakin adalah syak. Syak itu ragu. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Waktu itu Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah masuk ke sebuah areal perkebunan kurma. Lalu kata Nabi SAW, siapa saja yang engkau temui di dalam kebun kurma ini dan dia bersaksi la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu, dengan keyakinan sepenuh hatinya mengatakan la ilaha illallah, yakin terhadap isi kandungan la ilaha illallah, fabashirhu bil jannah, beritahukan kabar gembira kepada dia dengan surga. Ini syarat kedua, yaitu yakin terhadap kebenaran dari isi la ilaha illallah. Kalimat ini kalimat terbenar, sebenar-benar kebenaran adalah la ilaha illallah. Satu-satunya sembahan yang berhak diibadati hanyalah Allah. Inilah tauhid, dan untuk tauhid inilah Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Ibnu Abbas, ay liyuwahhidun fil ibadah, untuk mentauhidkan aku dalam ibadah, mengesahkan aku dalam ibadah. Maksudnya ibadah hanya kepadaku, kepada Allah, dan tidak kepada yang lainnya. Inilah syarat kedua, al-yaqin. Syarat ketiga, ikhlas. Lawannya munafik. Karena orang munafik mengatakan la ilaha illallah, tapi bukan murni ingin memperoleh apa yang ada di sisi Allah, tapi ingin memperoleh keuntungan dunia. Ketika di Madinah, Nabi SAW dominan mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi kaum muslimin di Madinah. Semua orang taat, Nasrani, Yahudi, apalagi kaum muslimin. Sampai kalau ada permasalahan dengan orang muslim juga, orang Yahudi Nasrani itu ngadunya kepada Nabi SAW. Karena mereka yakin Nabi adil. Nah, orang-orang munafik tidak yakin terhadap kebenaran Islam. Kalau mereka kekeh dalam kekafiran, nggak bisa berperan, baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Nggak akan dianggap. Maka mereka pura-pura menyatakan keislamannya. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi niatnya tidak ikhlas. Bukan lillahi ta'ala, bukan untuk akhirat, tapi untuk kepentingan dunia. Maka kemunafikan lawan dari keikhlasan. Wajib kita mengungkapkan la ilaha illallah secara ikhlas, murni, bukan untuk kepentingan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Bukan untuk meraih balasan dari manusia, baik pengakuannya atau umpamanya pujiannya, sanjungannya, komennya, apresiasinya, penilaiannya, bukan. Tapi ingin dinilai oleh Allah, dibalas oleh Allah, diberikan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu ikhlas. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah.
pahalanya, keridhoannya, ampunannya, rahmatnya, kecintaannya, surganya, perlindungannya dari api neraka, itu yang ada di sisi Allah. Bukan yang ada di sisi manusia, pujiannya, sanjungannya, komentarnya, uangnya, bukan. Orang munafik masuk Islamnya itu demi dunia, tidak ikhlas. Tidak yakin terhadap kebenaran la ilaha illallah. Makanya munafik ini pada hakikatnya kafir. Karena hatinya tidak meyakini kebenaran Islam, keislaman mereka kepura-puraan, pretending, sandiwara demi keuntungan dunia, dan ini lebih berbahaya daripada orang kafir yang terang-terangan dengan kekafiran. Karena itulah azab untuk orang munafik lebih dahsyat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik, orang yang akan berada di tempat tingkat neraka yang paling rendah, artinya paling dahsyat azabnya. Ini munafik besar. Adapun orang muslim yang yakin Islam ini benar, tapi terkontaminasi oleh karakter khas munafik. 3, dalam riwayat 4. Ayatul munafik 3. Tanda munafik 3. Idza kadzaba, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati khianat. Dalam riwayat lain, wa idza khasama fajara. Kalau bertengkar, curang. Ada nggak orang Islam, dia yakin tentang Islam tapi punya 3 atau 4 karakter tadi? Ada orang Islam tapi suka berdusta? Ada. Suka ingkar janji? Ada. Suka khianat terhadap amanat? Ada. Para pejabat itu dapat amanat tapi sering khianat. Nggak semua. Mereka Islam yakin terhadap keislamannya. Yakin, mereka yakin bahwa Islam ini benar, makanya sholat, makanya haji. Tapi ada karakter munafik. Nah, ini disebut nifak kecil. Nifak kecil pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kalau nifak besar tadi tidak meyakini kebenaran Islam, tapi pura-pura masuk Islam demi keuntungan dunia. Ini munafik besar, pada hakikatnya kafir. Bukan seorang muslim, tapi niatnya, kondisi hatinya hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Kita hanya menghukumi mereka berdasarkan aspek zahirnya. Zahirnya syahadat, zahirnya sholat, zahirnya mereka saum Ramadan, ya sudah hukum muslim. Fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan zahirnya. Jangan menghukumi berdasarkan sarair, hatinya jangan. Urusan hati, urusan dia dengan Allah, kita menghukumi berdasarkan aspek zahir. Nah, jadi orang munafik itu tidak ikhlas di dalam keislamannya. Tidak ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tauhid. Makanya syarat yang ketiga yang harus dipenuhi dari kalimat la ilaha illallah adalah ikhlas. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, as'adun nas bisyafa'ati man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya. Inilah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah as-sidqu. Lawannya al-kadhib, jujur.
omongannya benar, bukan pura-pura, bukan sandiwara seperti orang munafik. Dalilnya ada banyak. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berkata Nabi SAW, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tak ada seorang pun manusia yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, secara jujur dari lubuk hatinya, benar. Sekali lagi bukan pura-pura, bukan bersandiwara, bukan acting. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah secara jujur dari hatinya, harramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan dia masuk neraka. Alias dia tidak akan dikenerakakan. Dengan syarat mengatakan la ilaha illallah itu benar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sudah didasarkan pada ilmu, terus yakin, ikhlas hanya ingin memperoleh apa yang di sisi Allah, terus benar mengatakan la ilaha illallah, bukan pura-pura, bukan acting, bukan sandiwara. Itu yang keempat. Kelima, mahabbah, cinta kepada la ilaha illallah beserta makna dan aplikasinya tuh. Kenapa? Karena memang hakikat kebenaran terkandung pada la ilaha illallah. Tanpa ada keyakinan Allah satu-satunya yang disembah, kehidupan ini tak ada manfaatnya, hambar, tak ada nilainya. Mau menyembah siapa dia dalam hidup? Secara naluriah semua manusia membutuhkan sandaran, membutuhkan sesembahan. Dan sembahan yang hak hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya sesuai dengan insting naluri manusia, pasti semua orang mencintai hakikat dari la ilaha illallah. Lawannya al-bughdhu, kesel, mangkal, benci gitu. Kan ada orang yang nurut kepada orang lain tapi sambil bersungut-sungut, sambil menggerutu, sambil kesel mangkel. Para mahasiswa nurut ke dosen, bikin paper, bikin penelitian, bikin tugas. Nurut apa tidak? Nurut, tapi sambil menggerutu. Aduh, dosen killer. Nggak tahu kita butuh istirahat, butuh healing. Hayo dikasih tugas. Nurut, tapi menggerutu. Mangkal, kesal. Ada yang seperti ke orang biasa begitu. Ini seorang mukmin hakiki kepada Allah. Cinta kepada apa yang terkandung dalam la ilaha illallah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada konsekuensi mencintai Allah dan Rasulnya. Orang ini kalau didasarkan pada cinta, apapun yang diamalkan demi yang dicintainya, dia enjoy, dia menikmati. Kita umpamanya punya anak balita, sayang, cinta. Kita ngasuh dia, ngajak main walaupun capek, lelah. Kita ingin beristirahat, kita ingin healing, kita ingin jalan-jalan sendiri. Tapi semua itu dijauhi demi mengasuh orang yang kita cintai walaupun capek, seneng aja, gembira melihat kebahagiaan anak-anak kita, kan gitu ya. Tidak menggerutu. Ini baru kepada sama manusia, apalagi kepada Allah.
Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Makna manisnya iman, kelezatan di dalam ketaatan. Kelezatan rohania, ketenangan, kenyamanan, ada kenikmatan spiritual ketika melaksanakan perintah Allah atau menjauhi semua larangannya. Itulah yang dimaksud dengan halawatul iman. Kata Imam An-Nawawi, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fis shalah. Manisnya iman itu mencakup khusyuk di dalam sholat. Siapa yang khusyuk, dia merasakan kelezatan rohaniyah, maka dia betah berlama-lama dalam sholat. Tak heran, kalau Utsman itu sholat tahajud hanya 1 rakaat loh, ba'da isya 1 rakaat dan membaca seusai Fatihah seluruh ayat Al-Quran dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai An-Nas 1 rakaat tuh. Semalaman. Capek enggak? Pastilah capek, manusiawi. Cangkel, pegel gitu ya. Tapi rasa pegal, capek, cangkel tuh nggak ada apa-apanya dibanding kelezatan rohaniyah yang dia rasakan selama sholat. Atau jangankan gitu, orang untuk urusan dunia bisa begadang semalaman, ditahan rasa ngantuk, ditahan rasa capek, lelah, demi kesenangan dengan begadang. Ada yang begadang semalaman main game, ada yang begadang semalaman nonton drakor, ada yang begadang semalaman dengan nongkrong-nongkrong dengan teman-teman, ada yang main kartu. Itu kan rasa ngantuk, rasa lelah, rasa capek diabaikan demi kesenangan. Kesenangan dunia. Ini seorang mukmin sejati merasakan kebahagiaan, kesenangan, kepuasan dengan ibadah, melebihi kesenangan dengan dunia. Maka pantas mereka itu semalaman tahan untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena rasa cinta kepada la ilaha illallah, kepada Allah dan Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Kelezatan rohani dalam melakukan ketaatan. Asal 3 ini dimiliki. Siapa yang belum memiliki 3 hal ini, jangan berharap bisa khusyuk sholatnya. Bisa betah dia dalam ibadah sholat, baca Quran, zikir, doa, kajian. Jangan berharap dia akan tersiksa dengan sholatnya. Lama amat. Dia tidak akan betah dengan ibadahnya. Kalau salah satu di antara 3 ini belum dimiliki atau 3-tiganya belum dimiliki. Apa sajakah itu? Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya. Kita bukan terlarang mencintai selain Allah dan Rasulnya. Diperintahkan kita wajib mencintai sesama mukmin. Wajib mencintai orang tua, anak, pasangan, adik, kakak, sahabat. Wajib mencintai. Tapi kadar kecintaannya harus di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Kalau lebih berarti ada selain Allah dan Rasul yang dicintai. Tapi kadarnya di bawah itu.
Siapa yang mencintai yang lain, melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, Allah azab. Lihat Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum. Terus disebut au amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakan oleh Muhammad, apabila bapak-bapak kamu, anak-anakmu, saudara-saudara kamu, keluarga kamu, harta-harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai. Kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Makna bi amrih bi azabih. Itu penafsiran Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi iqabih. Tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya. Akan diazab di dunia apalagi di akhirat. Kalau mencintai yang lain melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau lebih cinta kepada orang tua, nanti orang tua nyuruh semaksiat, diikuti. Walaupun Allah dan Rasulnya murka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua mau memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, jangan diikuti, jangan ditaati. Tapi pergauli kedua orang tua secara baik di dunia. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Ini konsekuensi kadar cinta. Kalau kadar cinta kepada orang tua, kepada manusia lebih besar, bisa-bisa berani melanggar aturan Allah demi keridhaan sesama manusia. Ini yang terlarang. Jadi yang pertama, cintai Allah dan Rasul melebihi kecintaan di atas keduanya. Konsekuensinya lebih mentaati, lebih memprioritaskan Allah dan Rasulnya daripada kepentingan-kepentingan makhluk manapun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului itu mendahulukan selain Allah dan Rasulnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu melebihi dari suara Nabi dalam berbicara. Di akhir ayat, batal amal-amal kamu. Bagaimana pengamalan ayat ini di zaman kita? Kita nggak sezaman dengan Nabi SAW. Makna jangan meninggikan suara di atas suara Nabi. Jangan mendahulukan akal, pikiran, pendapat, sampai mengabaikan ucapan Nabi, Quran dan Sunnah. Mendahulukan pendapat orang daripada Quran dan Sunnah. Nanti batal amal-amalmu gitu. Ini konsekuensi dari kadar cinta. Kalau kadar cinta kita kepada Allah dan Rasul lebih besar, maka Allah Rasulnya lebih ditaati, lebih dinomorsatukan, lebih diprioritaskan, dan seterusnya. Inilah syarat yang keempat apa lima? 1, ilmu. 2, yakin. 3, ikhlas. 4, sidik. 5, mahabbah. Jangan terpaksa.
melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul SAW perintahkan. Kalau dasarnya cinta, pasti bakal dilakukan dengan senang hati. Syarat keenam, al-inqiyad. Inqiyad itu patuh, tunduk, taat. Melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangannya. Lawannya i'rad. I'rad itu berpaling. Dan ini konsekuensi logis dari ungkapan la ilaha illallah. Syaratnya la ilaha illallah ini dianggap benar kalau kita taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Inqiyad namanya. Kalau la ilaha illallah ribuan perintahnya diabaikan, larangannya dilanggar, bohong nih. Ungkapan la ilaha seandainya mereka melakukan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, dilaksanakan. Apa yang dilarang, dijauhi. Lakana khairal lahum. Pasti itu lebih baik bagi mereka wa asyadda tathbita dan lebih menambah kemantapan bagi mereka. Taat, tunduk, dan patuh termasuk salah satu di antara syarat yang wajib dipenuhi dalam la ilaha illallah. Maka orang mengatakan la ilaha illallah wajib diikuti dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Perintahnya laksanakan, larangannya dijauhi. Itu termasuk syarat dari la ilaha illallah. Itu yang keenam. Ketujuh, dan ini poin yang terakhir dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabul. Didduhu ar-rad. Qabul itu menerima. Jadi setelah 6 poin tadi kita pahami, pertama berilmu, faham isi kandungan la ilaha beserta konsekuensinya. Terus yang kedua setelah berilmu juga yakin ini kebenaran isi kandungan la ilaha illallah. Ketiga ikhlas. Yang keempatnya sidik, benar, jujur, bukan pura-pura. Kelimanya cinta kepada isinya. Kemudian yang keenamnya tunduk dan patuh. Nah, ketujuhnya menerima semuanya itu. Lawannya menolak. Allah berfirman dalam An-Nisa 65, kata Allah, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun tentang apa yang kamu tetapkan, dan mereka pasrah, taslim, menerima dengan sepenuh hati mereka. Ini 7 syarat la ilaha illallah ditambah yang tadi, yaitu kufur kepada semua sesembahan selain Allah. Jadi 8 syarat la ilaha illallah. Pertama ilmu, makanya belajar. Kedua yakin tentang isi, jangan ragu-ragu. Ketiganya ikhlas. Keempatnya sidik, benar, jujur, bukan pura-pura. Semua ke-6 poin yang sebelumnya, dan siapa orang yang memenuhi 7 persyaratan dalam la ilaha illallah,
ibarat dia punya kunci dengan gigi-gigi kunci yang lengkap, maka dia akan bisa membuka pintu surga. Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Bisa masuk surga dengan memenuhi ketujuh syarat la ilaha illallah tadi ya. Inilah pembahasan kita di sore hari ini. Cukup sampai di sini. Dan kita lanjut dengan tanya jawab seperti biasa untuk hari Jumat. Dan kita lanjut dengan tanya jawab seperti biasa untuk hari Jumat. Tanya jawab diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa Radio Roja, akan dipandu oleh Al-Akhi Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Sallallahu ala Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya dalam kajian kita di kesempatan sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp maupun line telepon insyaallah di nomor 021 823 6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Abu Omar Ustaz, izin bertanya terkait hadis riwayat Bukhari Muslim Ustaz tentang seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, namun tertulis takdirnya ia beramal dengan amalan ahli neraka hingga masuk neraka. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana maksud ini Ustaz? Apakah di akhir hayat tergelincir dalam dosa besar atau kesesatan sampai masuk neraka? Mohon pencerahannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Atau kesesatan sampai masuk neraka, mohon pencerahan. An-Nawawiyah. Hadis yang membuat kita wajib waspada. Jangan overconfidence dengan apa yang kita lakukan hari ini berupa ibadah, amal soleh dan kebaikan. Karena al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung dari amal terakhir. Ada kalanya orang dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai dewasa, ahli ibadah, sampai tua, tapi beberapa hari menjelang kematiannya, berhenti ibadah. Belot melakukan amal, dosa, dan maksiat, mati dalam keadaan demikian. Contohnya hadis tadi. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-kitab fayadkhuluha fayamalu bi'amali ahli an-nar. Ada orang yang melakukan amalan ahli surga, ada orang yang melakukan kebaikan, menjauhi dosa dan maksiat sampai tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta, selangkah lagi dia ke surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hayat. Mati dalam keadaan demikian, amalkan menjauhi dosa dan maksiat sampai tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta, selangkah lagi dia ke surga di akhir kehidupan. Tapi ketetapan Allah mendahului. Fatimah banyak. Dia beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hayat. Mati dalam keadaan demikian, dulu ahli ibadah. Contoh yang kemudian ini neraka. Karena apa? Karena ketakabur. Tapi kemudian durhaka. Karena apa? Karena ketakabur. Jelaskan. Kama thalis syaitani. Al-Quran menjelaskan. Kama thalis syaitani. Idh qala lil insani kfur. Qala inni kafara. Inni akhala in rabbal alamin. Faqana aqibatuhuma annahuma fin nari khalidaini fiha
wa dzalika jazaa'ul zalimin. Ini surah Al-Hasyr ayat 16 ayat 17. Kata Allah seperti setan. Ketika setan berkata kepada orang, kufur kamu. Orang ini nurut kufur. Tapi kekufuran itu di akhir hayatnya. Ketika orang ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa orang ini yang disuruh kufur oleh setan? Dia tadinya ahli ibadah, seorang rahib. Di akhir hayatnya, dia itu dari muda digoda untuk berhenti dari ibadah, nggak berhenti. Tapi setan memiliki berjuta cara untuk menyesatkan. Di akhir hayatnya digoda dengan perempuan, akhirnya terjerumus ke dalam perzinahan, digoda membunuh, akhirnya membunuh perempuan yang dizinahinya karena punya anak, takut terbongkar oleh ayahnya yang seorang raja, kebongkar juga. Ditangkap, mau dihukum mati, datang setan. Kamu mau selamat, saya selamatkan. Asal kamu mau selamat, saya selamatkan. Asal dia nurut karena kepepet, mau mati, mau ada yang dia nurut karena kepepet, mau mati, mau ada yang menawarkan diselamatkan, dia nurut. Sujud ketika sujud, setan tertawa, aku berlepas diri dari dilaksanakan mati. Ketika sujud hukuman mati dilaksanakan. Su'ul khatim. Kalau tadinya ahli ibadah. Tahu nggak yang melatar belakangi atau asbabul wurud hadis? Innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki durhaka, fajir. Ini dikatakan ketika ada seseorang mujahid ikut perang hebat, membunuh banyak orang, sampai para sahabat menyatakan ini ahli surga. Apa kata Nabi SAW? Enggak, ini orang ahli neraka. Padahal jihadnya hebat, banyak musuh terbunuh. Dia manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Orang-orang penasaran, orang sehebat ini kok ahli neraka, diikut terus perang usai, dia tidak mati, terluka parah, menderita, akhirnya dia bunuh diri. Mati. Lalu Nabi menyatakan Allah akan menguatkan agama ini dengan orang durhaka. Tuh lihat. Dia su'ul khatimah. Inilah yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kita diharuskan banyak-banyak berdoa, la Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Lalu timbul pertanyaan, kenapa orang tadi su'ul khatimah? Kenapa Allah nggak jaga dia? Kan tadinya ahli ibadah, selangkah lagi masuk surga tuh. Kenapa nggak dijaga oleh Allah? Hadis ini dianalisa oleh para ulama. Lihat syarah hadis ini. Hadis ini kan lihat Bukhari Muslim. Lihat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Lihat penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Lihat penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab Syarah Arba'in An-Nawawi tambah 10 hadis. Kata Imam Ibnu Rajab, orang tadi ahli ibadah, tapi di akhir hayat berhenti ibadah, belot menjadi ahli maksiat, menunjukkan hidayah ibadahnya itu dicabut. Karena orang bisa beribadah karena apa? Hidayah Allah. Kalau hidayah dicabut, berhenti ibadah dia. Dicampakkan keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat.
Timbul pertanyaan, kenapa Allah mencabut hidayahnya? Kalau Allah itu adil, tidak pernah zalim kepada hamba. Allah itu laisa bidzallamil lil abid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Pasti Allah ada alasan. Kenapa orang itu dicabut hidayahnya? Kata Imam Ibn Rajab, dicabutnya hidayah dari diri orang itu sehingga berhenti ibadah, menunjukkan Allah nggak suka kepada ibadahnya. Ibadahnya selama ini ditolak. Loh, kenapa nggak suka? Kenapa ditolak? Karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah pokoknya 2. Kalau secara mau lengkap lagi 4. 1 di antara 4 ini tidak terpenuhi, ditolak. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Karena orang beribadah tapi tidak ikhlas, sehebat apapun ditolak kan. Fawailul lil musallin. Ini sholat, celaka tuh, nggak diterima. Salah satunya alladzina hum yura'un, riya sholatnya. Ana agna syuraka yani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan, tandingan. Siapa orang yang melakukan satu amal ibadah tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat riya, aku tolak dia. Aku tinggalkan perbuatan syirik. Walaupun syirik kecil, jangan tertipu dengan istilah kecil. Syirik kecil tapi dosanya sangat besar. Jadi pertama, mungkin ibadah yang hebatnya itu tidak ikhlas, sehingga tertolak. Atau yang kedua, tidak mutaba'ah. Cara melaksanakan ibadah itu tidak mengikuti contoh dari Nabi SAW. Tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan, tapi nggak nyontoh kepadaku, ditolak. Ketiga, keempat ini disebut syarto kamalil amal. 2 syarat penyempurna amalan. Tapi harus dipenuhi, kalau enggak ditolak juga. Yang ketiganya adalah al-musara'ah atau al-musabaqah. Bersegera. Allah menyatakan, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila magfirati min rabbikum. Bersegera, berlomba menuju ampunan Allah dan menuju surga. Maksudnya bersegera dalam melakukan ibadah. Jangan taswif, ditunda-tunda. Coba sholat. Ikhlas, mutaba'ah. Tapi sholat subuh jam 6. Sholat duhur 2:30. Sholat asar 5:30. Ditunda-tunda. Lalai dia. Termasuk sahun. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bersegera. Dan yang keempat terakhir, al-akhdhu bil quwwah. Melaksanakan dengan sepenuh kesungguh-sungguhan. Jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Sholat ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya bersegera, tapi asal-asalan. Jangankan Allah yang maha sempurna, maha baik, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tuh maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Kita aja nyuruh orang kerja, dia asal-asalan. Walaupun benar, tapi asal-asalan. Kesel kitanya juga, ya lelet, lambat gitu. Dipecat oleh kita, diganti dengan orang lain yang lebih gercep gitu. Jadi 4 diterimanya amalan. Pertama, ikhlas. Kedua, mutaba'ah. Ketiga, musara'ah dan musabaqah. Keempat, al-akhdhu bil quwwah. Nah, orang tadi melakukan ibadah, tapi oleh Allah dicabut hidayahnya. Menunjukkan Allah nggak suka kepada ibadah orang itu. Karena apa? Mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutabah dan seterusnya. Akhirnya dicabut.
kemudian dicampakkan keinginan untuk bermaksiat. Dia berhenti ibadah, belot menjadi ahli maksiat, mati dalam keadaan demikian, lalu su'ul khatimah. Karena itulah salah satu penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah mungkin tidak ikhlas dalam beramal, atau mungkin saja orang itu ikhlas tapi tidak mutaba'ah. Amalannya penuh bid'ah, amalannya penuh dengan rekayasa, tambahan, pengurangan, atau perubahan sehingga berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itulah penjelasan Imam Ibn Rajab, orang tadi berhenti dari itulah penjelasan Imam Ibn Rajab, orang tadi berhenti dari ibadah karena dicabut hidayah disebabkan orang tadi ibadahnya tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan pemaparannya. Untuk berikutnya pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita masih kita angkat melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari yang di Sumatera Selatan terkait dengan syarat la ilaha illallah Ustaz. Kalau kita baru tahu sekarang Ustaz, bagaimana kedudukan la ilaha illallah kita sebelumnya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Illallah kita sebelum. Barakallahu fiik. Kita baru tahu 7 syarat la ilaha illallah sekarang. Kemarin-kemarin belum tahu. Terus gimana kedudukannya? Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sekarang sudah paham, tinggal menerapkan. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kesalahannya, kekeliruan kita tobati, banyak-banyak istighfar. Kita perbaiki untuk sekarang dan yang akan datang. Seluruh ibadah yang dilakukan secara salah, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, baik kebodohan secara syar'i atau secara hissi, ibadahnya sah dan diterima oleh Allah. Dimaklumi karena kebodohan. Banyak contoh dalam masalah. Contohnya umpamanya, ada seorang sahabat mu'allaf. Namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Dia masuk Islam. Suatu saat dia sholat berjamaah, ketika sholat ada yang bersin haji. Dia sudah tahu adab-adab, kalau mendengar bersin dia doakan, yarhamukallah, padahal lagi sholat. Para sahabat melotot ke dia. Dia nggak suka dipelototin lalu ngomong, ma sya'nukum tanduruna ilayya? Ngapain kamu melihat-lihat ke saya? Padahal lagi sholat ngomong. Batal nggak? Batal. Tapi karena dia nggak tahu. Terus, akhirnya para sahabat berisyarat dengan menepuk-nepuk paha mereka, aku pun diam. Beres sholat, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih beradab, lebih lembut di dalam memberi nasihat. Beliau tidak memarahi aku, tidak memaki aku, beliau hanya berbicara secara umum di hadapan orang. Inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan orang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh aku untuk mengulang kembali sholatnya. Menunjukkan sholatnya dianggap apa? Sah. Adapun ngomong yang sebenarnya membatalkan, dimaafkan karena tidak tahu, karena kebodohan. Ini contoh pertama. Kedua, Umar dan Ammar, dua-duanya diperintah oleh Nabi safar. Pada waktu subuh dua-duanya junub, nggak ada air. Adapun Umar tidak sholat, karena harus mandi, nggak ada air. Sholat juga percuma kalau junub.
Adapun Ammar bin Yasir dia mandi dengan tanah, guling-guling di tanah lalu sholat. Siapa yang benar, Nabi Umar apa Ammar? Dua-duanya salah. Lalu setelah pulang ke Madinah diceritakan apa kata Nabi SAW? Kafa antakula biyadaika hakada. Cukuplah bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Lalu diajari tayamum. Tapi Nabi tidak menyuruh Umar ataupun Ammar untuk sholat subuh yang waktu itu kelewat. Umar nggak sholat, dibiarkan. Ammar sholat tapi salah, dibiarkan. Ini menunjukkan ijtihad mereka saat itu karena ketidaktahuan melahirkan ijtihad yang berbeda dianggap sah sudah. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah karena ketidaktahuan beliau melakukan sebuah kesalahan tapi dianggap sah. Beliau sholat bersama para sahabat memakai sendal. Di tengah sholatnya beliau membuka sendal dan menyimpannya di sebelah kiri. Di tengah-tengah sholat. Melihat itu para sahabat juga membuka sendal dan disimpan. Mereka nggak tahu alasannya apa, pokoknya Nabi begitu, diikuti begitu. Karena sempurnanya sikap ittiba para sahabat kepada Nabi SAW. Selesai sholat Nabi SAW kemudian menegur, kenapa kalian buka sendal-sendal kalian? Mereka bilang, kami lihat engkau mau buka, kami juga buka. Lalu beliau membuka rahasia, tadi datang Jibril berbisik kepadaku. Di sendalku ada najis. Makanya aku buka. Jadi separuh sholat Nabi SAW, beliau sholat dengan ada najis di sendalnya. Tapi tidak tahu, ini bodoh secara hissi. Tidak tahu terhadap realita adanya najis di sendalnya. Jadi separuh sholat Nabi beliau memakai sendal bernajis. Tapi beliau tidak membatalkan sholatnya mengulang dari awal. Enggak, melanjutkan, menunjukkan sholat beliau yang separuh dengan najis itu dianggap sah. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Jadi banyak hadis yang menyatakan kalau seorang melakukan ibadah lalu salah. Karena ketidaktahuan dan ketidaktahuan dimaklumi karena memang belum datang penjelasan kepada dia, maka dimaafkan dan ibadah yang dilakukannya itu dianggap sah dan tidak perlu untuk diulang. Ya, wallahu alam bishawab. Jadi demikian juga semoga kesalahan-kesalahan kita. Jadi demikian juga semoga kesalahan-kesalahan kita karena dari amal-amal yang kita lakukan di masa lalu, karena kekurangan kita banyak salah, banyak keliru. Semoga diampuni oleh Allah, dimaafkan, dan untuk selanjutnya semoga Allah membimbing kita sampai akhir hayat kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari api neraka, baik yang hadir, para pemirsa, para penonton, para pendengar dimanapun berada, para netizen, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan menjadikan kita karena rahmatnya sebagai salah satu penghuni surga tertinggi di Al-Firdaus A'la. Ya. Ini hari Jumat sore saat diijabahnya doa. Semoga Allah mendengar dan mengabulkan doa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita mendatangkan ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan, khususnya bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.